Allah berfirman, sesungguhnya orang-orang yang berkata, Rabb kami adalah Allah, kemudian mereka beristiqamah, maka para malaikat turun kepada mereka sembari berkata, janganlah kamu bersedih dan bergembiralah kamu dengan memperoleh surga yang telah dijanjikan Allah kepadamu. Kamilah pelindung-pelindungmu di dunia dan akhirat. Di dalamnya kamu memperoleh apa yang kamu inginkan dan peroleh pula di dalamnya apa yang kamu minta, sebagai hidangan bagimu dari Rabb yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ibnu Katsir mengatakan, sesungguhnya orang yang ikhlas dalam amalannya untuk Allah semata dan mengamalkan ketaatannya berdasarkan syariat Allah, niscaya para malaikat akan menghampiri mereka tatkala kematian menyongsong mereka dengan berkata, janganlah kalian takut atas amalan yang kalian persembahkan untuk akhirat, dan jangan bersedih atas perkara dunia yang akan kalian tinggalkan, baik itu anak, istri, harta, atau agama. Sebab kami akan mewakili kalian dalam perkara itu. Mereka para malaikat memberi kabar gembira berupa sirnanya kejelekan dan turunnya kebaikan. Kemudian Ibnu Katsir menukil perkataan Zaid bin Aslam, kabar gembira akan terjadi pada saat kematian, di alam kubur, dan pada hari kebangkitan, dan mengomentarinya. Tafsiran ini menghimpun seluruh tafsiran, sebuah tafsiran yang bagus sekali dan memang demikian kenyataannya. Firman-Nya, kamilah pelindung-pelindungmu di dunia dan akhirat. Maksudnya, para malaikat berkata kepada orang-orang beriman ketika akan tercabut nyawanya, kami adalah kawan-kawan kalian di dunia dengan meluruskan, memberikan kemudahan dan menjaga kalian atas perintah Allah. Demikian juga kami bersama kalian di akhirat, dengan menenangkan keterasinganmu di alam kubur, di tiupan sangkakala, dan kami akan mengamankan kalian pada hari kebangkitan, penghimpunan. Kami akan membalasi kalian dengan siratal mustaqim dan mengantarkan kalian menuju kenikmatan surga. Dalam ayat lain, Allah mengabarkan kondisi kematian orang mukmin dalam keadaan baik dengan firman-Nya, yaitu orang-orang yang diwafatkan dalam keadaan baik oleh para malaikat dengan mengatakan kepada mereka, Salamun alaikum, keselamatan sejahtera bagimu. Masuklah ke dalam surga itu disebabkan apa yang telah kamu kerjakan. Syekh Asy-Shinqiti mengatakan, dalam ayat ini Allah menyebutkan bahwa orang-orang yang bertakwa yang melaksanakan perintah Rabb mereka dan menjauhi larangannya akan diwafatkan para malaikat, yaitu dengan mencabut nyawa-nyawa mereka dalam keadaan thayyibin, yakni bersih dari syirik dan maksiat. Ini menurut tafsiran yang paling sahih, dan juga memberi kabar gembira berupa surga yang menyambangi mereka dengan salam. Sahabat pena pencari hikmah, mengapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menderita saat sakratul maut? Kondisi umum proses pencabutan nyawa seseorang mukmin mudah lagi ringan, namun kadang-kadang derita sakratul maut juga menderat sebagian orang soleh. Tujuannya untuk menghapus dosa-dosa, juga mengangkat kedudukannya, sebagaimana yang dialami Rasulullah. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam merasakan pedihnya sakratul maut seperti diungkapkan Bukhari dalam hadis Aisyah tersebut. Ibnu Hajar mengatakan dalam hadis tersebut, kesengsaraan dalam sakratul maut bukan petunjuk atas kehinaan martabat seseorang. Dalam konteks orang yang beriman bisa menambah kebaikannya atau menghapus kesalahan-kesalahannya. Menurut Al-Qurtubi, dahsyatnya kematian dan sakratul maut yang menimpa para nabi maka mengandung manfaat. Pertama, supaya orang-orang mengetahui kadar sakitnya kematian dan ia sakratul maut tidak kasat mata. Kadang ada seseorang melihat orang lain yang akan meninggal, tidak ada gerakan atau keguncangan, terlihat ruh keluar dengan mudah, sehingga ia berpikir perkara ini, yaitu sakratul maut, ringan. Ia tidak mengetahui apa yang terjadi pada mayat sebenarnya. Tatkala para nabi mengabarkan tentang dahsyatnya penderitaan dalam kematian, kendati mereka mulia di sisi Allah dan kemudahannya untuk sebagian mereka, maka orang akan yakin dengan kepedihan kematian yang akan ia rasakan dan dihadapi mayat secara mutlak. Berdasarkan kabar dari para nabi yang jujur kecuali orang yang mati syahid. Kedua,
mungkin akan terbetik di benak sebagian orang. Mereka adalah para kekasih Allah dan para nabi dan rasulnya. Mengapa mengalami kesengsaraan yang berat ini, padahal Allah mampu meringankan bagi mereka? Jawabnya, bahwa orang yang paling berat ujiannya di dunia adalah para nabi, kemudian orang yang menyerupai mereka, dan orang yang semakin mirip dengan mereka seperti dikatakan nabi kita. Hadis ini dikeluarkan Bukhari dan lainnya. Allah ingin menguji mereka untuk melengkapi keutamaan dan peningkatan derajat mereka di sisinya. Ini bukan sebuah aib bagi mereka, juga bukan bentuk siksaan. Allah menginginkan menutup hidup mereka dengan penderitaan ini, meski mampu meringankan dan mengurangi kadar penderitaan mereka dengan tujuan mengangkat kedudukan mereka dan memperbesar pahala-pahala mereka sebelum meninggal. Tapi bukan berarti Allah mempersulit proses kematian mereka melebihi kepedihan orang-orang yang bermaksiat. Sebab kepedihan ini adalah hukuman bagi mereka dan sanksi untuk kejahatan mereka, maka tidak bisa disamakan. Sahabat pena pencari hikmah, kabar buruk dari para malaikat kepada orang kafir. Sedangkan orang kafir, maka ruhnya akan keluar dengan susah payah. Ia tersiksa dengannya. Nabi menceritakan kondisi sakaratul maut orang kafir atau orang yang jahat dengan sabdanya, sesungguhnya hamba yang kafir, dalam riwayat lain yang jahat, jika akan telah berpisah dengan dunia menyongsong akhirat, maka malaikat-malaikat yang kasar akan turun dari langit dengan wajah yang buruk, dengan membawa dari neraka. Mereka duduk sepanjang mata memandang. Kemudian malaikat maut hadir dan duduk di atas kepalanya dan berkata, "Wahai jiwa yang keji, keluarlah engkau menuju kemurkaan Allah dan kemarahannya." Maka ia mencabut ruhnya layaknya mencabut safut, penggerak yang banyak mata besinya dari bulu wol yang basah. Secara eksplisit, Al-Quran telah menjelaskan bahwa para malaikat akan memberi kabar buruk kepada orang kafir dengan siksaan. Allah berfirman, "Alangkah dahsyatnya sekiranya kamu melihat di waktu orang-orang yang zalim berada dalam tekanan-tekanan sakaratul maut, sedang para malaikat memukul dengan tangannya sambil berkata, 'Keluarkan nyawamu. Di hari ini kamu dibalas dengan siksaan sangat menghinakan, karena kamu selalu mengatakan terhadap Allah perkataan yang tidak benar, dan karena kamu selalu menyombongkan diri terhadap ayat-ayatnya.'" Maksudnya, para malaikat membentangkan tangan-tangannya untuk memukuli dan menyiksakan sampai nyawa mereka keluar dari badan. Karena itu, para malaikat mengatakan, "Keluarkan nyawamu." Pasalnya orang kafir yang sudah datang ajalnya, malaikat akan memberi kabar buruk kepadanya yang berbentuk azab, siksa, belenggu, dan rantai, neraka jahim, air mendidih, dan kemurkaan Ar-Rahman Allah. Maka nyawanya bercerai-berai dalam jasadnya, tidak mau tahan dan enggan untuk keluar. Para malaikat memukulinya supaya nyawanya keluar dari tubuhnya. Seketika itu, malaikat mengatakan, "Di hari ini, kamu dibalas dengan siksaan yang sangat menghinakan, karena kamu selalu mengatakan terhadap Allah perkataan yang tidak benar, dan karena kamu selalu menyombongkan diri terhadap ayat-ayatnya." Artinya, pada hari ini, kalian akan dihinakan dengan penghinaan yang tidak terukur karena mendustakan Allah dan lantaran kecongkakan kalian dalam mengikuti ayat-ayatnya dan tunduk kepada para rasulnya. Saat detik-detik kematian datang, orang kafir minta dikembalikan agar bisa masuk Islam, sedangkan orang yang jahat mohon dikembalikan ke dunia untuk bertobat dan beramal saleh. Namun, sudah tentu permintaan mereka tidak akan terkabulkan. Allah berfirman, "Demikianlah keadaan orang-orang kafir, hingga apabila datang kematian kepada seseorang dari mereka, ia berkata, 'Ya Rabb, kembalikan aku ke dunia, agar aku berbuat amal soleh terhadap yang telah aku tinggalkan.' Sekali-kali tidak. Sesungguhnya itu adalah perkataan yang diucapkan saja, dan di hadapan mereka ada dinding sampai hari mereka dibangkitkan." Setiap orang yang teledor di dunia ini, baik dengan kekufuran maupun perbuatan maksiat lainnya, akan dilanda gulungan penyesalan dan akan meminta dikembalikan ke dunia meski sejenak saja, untuk menjadi
orang yang insan muslim yang saleh. Namun kesempatan untuk itu sudah hilang, tidak mungkin disusul lagi. Jadi persiapan harus dilakukan sejak dini dengan tetap memohon agar kita semua diwafatkan dalam keadaan memegang agama Allah. Wallahu a'lamu bissawab. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi ajma'in. Mudah-mudahan ini semua bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.